Anda kembali menyaksikan Sergap pemirsa. Ratusan orang warga di Luwu Utara, Sulawesi Selatan terlibat bentrok. Bentrokan dipicu setelah seorang warga tewas akibat dianiaya. Bentrokan dua kelompok warga yang terekam video amatir ini terjadi di Luwu Utara mengakibatkan arus lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Baibunta, lumpuh total. Kedua kelompok saling serang bahkan sampai merusak keranda jenazah yang dibawa salah satu kelompok warga. Kejadian ini dipicu dari aksi penganiayaan dari seorang warga. Tak terima dengan penganiayaan tersebut, pihak keluarga korban mengamuk dan menyerang keluarga pelaku. Akibat bentrokan ini, warga sempat ketakutan. Petugas melakukan mediasi untuk mendamaikan kedua kelompok warga. Sementara pelaku penganiayaan telah diamankan pihak kepolisian untuk proses hukum. Polisi masih menyelidiki kasus ini, termasuk menyiagakan sejumlah personil di lokasi mengantisipasi bentrokan susulan. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak melaporkan. 2 kg sabu dan ribuan butir pil ekstasi ditemukan petugas saat penyergapan kurir dan narkoba di Jambi. Penangkapan diwarnai aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan. Penangkapan kurir narkoba ini berlangsung dramatis di Jalan Lintas Sumatera Jambi Riau, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi pada dini hari. Penangkapan sempat diwarnai aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan petugas. Satu dari dua pelaku diamankan masih berupaya melawan. Dari satu pelaku yang kabur, petugas menemukan 2 kg sabu dan ribuan butir pil ekstasi yang dibuang. Dari penyisiran, petugas menemukan sang bandar yang bersembunyi bersama kekasihnya di pondok dalam kebun sawit. Sang bandar yang merupakan seorang residivis baru 1 tahun bebas. Selain pelaku bandar, petugas juga mengamankan 3 pelaku lain dan membakar pondok yang kerap digunakan untuk pesta sabu. Untuk mengamankan ada 2 orang. Yang pertama, yang perannya dia mengaku sebagai kurir yang mengambil barang narkotika berupa sabu dan ekstasi dari daerah Pekanbaru. Kita juga mengamankan 1 orang lagi di daerah Merlung sebagai pemesan barang atau bandarnya. Pelaku bersama barang bukti langsung digelandang ke BNNP Jambi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Bandar narkoba ini bakal kembali mendekam di tahanan dan terjerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Adi Yunus Susandra melaporkan. Seorang buronan kasus narkoba di Sidoarjo, Jawa Timur nekat terjun ke kali dan sembunyi di bawah jembatan saat akan penyergapan. Pelaku bahkan nekat melawan meski telah ditangkap polisi. Pria berinisial W ini ditangkap petugas setelah nekat melompat ke kali dan sempat bersembunyi di kolong jembatan di Jalan Gajah Mada, Kota Sidoarjo. Pelaku yang merupakan DPO kasus narkoba dibekuk sejumlah petugas yang mengejarnya dengan terjun ke kali. Meski telah diamankan, pelaku sempat melawan bahkan berupaya kabur. Penangkapan ini sempat jadi tontonan warga. Petugas sempat melepaskan tembakan peringatan dalam mengejar pelaku. Dari rumah Pak, langsung di Jalan 3 pas lapangan ada tembakan. Terus? Ada tembak peringatan, langsung lari ke sungai lagi Pak. Habis di rumahnya orang jualan jajan, Bapak lari langsung ambil ke kali. Oh, nyemplung ke kali? Iya. Berapa orang? 1 orang. Tadi sempat ada tembakan berapa kali? Yang ketiga tadi 2 kali saya tahu. Pelaku langsung digelandang ke Mapolresta Sidoarjo guna penyelidikan lebih lanjut. Hingga kini polisi masih memeriksa pelaku untuk pengembangan kasus. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan.
Pemirsa, Mimin Mintasrih, istri kedua Yosep, kembali diperiksa untuk ke-12 kalinya terkait tewasnya Tuti dan Amelia, anaknya di Subang, Jawa Barat. Untuk mengungkap kasus pembunuhan ini, dua anak Mimin dan sahabatnya juga diperiksa polisi. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosep diperiksa di Treskrimum Polda Jawa Barat di Polres Subang terkait tewasnya istri pertama suaminya dan Amel. Argi dan Abi, dua anak Mimin juga kembali diperiksa. Mimin diperiksa untuk ke-12 kalinya. Selain itu, dua teman anaknya juga diperiksa. Temannya Arigi, yang dua lagi tadi saksi itu adalah temannya Arigi. Jadi berapa jumlah saksi sekarang yang diperiksa? Sementara lima. Bu Mimin, kedua anaknya sama teman dari anak. Sedangkan Yosep dan Yoris, keluarga inti korban, telah diperiksa Polda Jawa Barat. Danu, sepupu Amel, juga telah kembali diperiksa. 3 bulan lebih kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang belum terungkap pelakunya. Kasus ini telah diambil alih di Treskrimum Polda Jawa Barat untuk mengungkap pelaku. Dari Subang, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah potongan tubuh Rido, pengemudi ojek online yang tewas dimutilasi, masih diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Rido dibunuh karena mencabuli dan menghina istri sahabat-sahabatnya. Para pelaku sakit hati menjebak korban pesta narkoba sebelum melakukan pembunuhan. Potongan tangan yang ditemukan warga di depan bengkel Jalan Raya Kedung Waringin, Bekasi ini mengungkap pembunuhan dan mutilasi Ridho Suhendar, seorang pengemudi ojek online. Polisi yang melakukan penyelidikan mengungkap pelaku pembunuhan dari sejumlah rekaman CCTV. Mapo dan Famas, pelaku pembunuhan, kemudian menunjukkan tempat-tempat pembuangan potongan tubuh, bahkan hingga ke Karawang. Ridho dibunuh para pelaku di kawasan Gedung Juang, Bekasi. Warga mendengar keributan sekitar pukul 2 dini hari. Kejadiannya jam 2 pada ributnya. Ributnya di Depan Gedung Juang. Ya banyak itu, juga satpam situ juga pada ini ngetahuin. Yang ribut itu siapa aja, Pak? Antara pelaku sama korban doang, berdua, Pak? Gimana? Banyak kan yang ributnya? Ya, temen bawa golok doang, ributnya sama siapa-siapanya nggak tahu dah, kurang tahu. Oh, yang bawa golok itu pelaku? Iya, pelakunya. Potongan jenazah Ridho hingga kini masih diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk mengidentifikasi, tim forensik akan mencocokkan dengan bagian DNA dan data dari keluarga Ridho. Ada kemarin itu ada 6 potongan kira-kira, 6-8 potongan. Saya lupa ininya, karena masih belum jelas semua. Ini potongan apa segala macam, kita masih belum bongkar. Artinya sampai di Rumah Sakit Polri ini maksudnya dalam keadaan utuhkah potongan itu ada semua atau sudah betul? Oh enggak, dia jalan sendiri potongannya. Enggak, dibawa sama polisi. Siap? Enggak utuh? Siap? Ya masih dalam bentuk potongan-potongan. Hasil pemeriksaan polisi, tersangka pembunuhan sahabat Ridho mengakui merencanakan pembunuhan. Para pelaku sakit hati dengan perilaku Ridho. Para pelaku sakit hati ya dengan korban RS. Di antaranya pelaku FM ya, sakit hati terhadap korban karena korban pernah menghina pelaku FM dan istri pelaku FM. Selanjutnya pelaku MAP sakit hati dengan korban karena almarhum istri pelaku ya, diri MAP ini pernah dicabuli oleh korban. Kejadian berawal, Ridho yang bersahabat dengan Mapo, Ebar, dan Famas justru sering berulah. Istri Mapo pernah dicabuli, sementara istri Famas dihina serta dilecehkan Ridho. Mapo, Famas, dan Ebar kemudian merencanakan pembunuhan dengan menjebak korban, mengajak mabuk narkoba di tempat penitipan motor kawasan Gedung Juang. Saat Ridho mabuk tak sadarkan diri, tidur di musola, dianiaya para pelaku dan dimutilasi. Potongan tubuh korban disebar dari Bekasi hingga Karawang.
Sementara keluarga telah memberikan data dan diambil sampel DNA-nya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Keluarga selama ini hanya mengetahui Ridho dikenal sebagai pekerja keras. Ya korban sehari-hari cuma jualan, Pak. Jualan apa? Ya rokok sama aqua. Tipunya katanya ngojek juga, ojek online juga ya. Ojek online dia. Bang, itu keluarga korban punya anak istri nggak sih, Bang? Dia punya anak 2, istrinya 1. Polisi kini memburu Ebar, salah satu pelaku pembunuhan. Para tersangka terancam hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara dijerat pasal pembunuhan berencana. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 1 karung penuh berisi uang logam Rp500 mencapai 70 juta jatuh dari bus berserakan di Jalan Raya Ciamis, Banjar, Jawa Barat. Polisi turun tangan mengamankan. Selengkapnya akan kami hadirkan, tetap disergap. Bagonya 8 jalan muda.